Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Babu kisasil abdi, bab kisah budak. Wa billahi qala haddatsana Muhammad bin Yusuf wa qabisatu qala haddatsana Sufyanu an Habib bin Abi Sabitin wa an Maimuna wa Maimunin ibni Abi Shabibin Subaybin an Ammar bin Yasarin. Telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Yusuf dan Qabisah, keduanya berkata, telah bercerita kepada kami oleh Sufyan dari an Hubayb dari Hubayb bin Abi Sabit dari Maimun bin Abi Shubayb dari Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir qala berkata, ialah yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa ukida minhu yaumal qiyamati. La yadribu, tidak boleh memukul, ahadun oleh seseorang, abdan akan budak, lahu miliknya, wa huwa zalimun lahu, dan dia zalim kepada budaknya, illa kecuali ukida, dibalas minhu darinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kata Nabi, la yadribu ahadun, tidaklah memukul oleh seseorang, abdan akan budak, lahu miliknya, wa huwa zalimun, dan dia zalim, jadi mukulnya zalim, lahu kepada budak, illa kecuali ukida, dibalas dari minhu, daripada orang yang berlaku zalim kepada budaknya, walau kepada budaknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak nanti. Jadi walaupun halaman 36 53 lupa dibilangin yang belum tahu, halaman 53 ya, halaman 53 ya. Ya. Jadi kata Nabi, tidaklah seseorang memukul akan seorang hamba, la yadribu ahadun abdan lahu, tidaklah memukul oleh seseorang akan hamba, akan budak miliknya, wa huwa zalimun lahu, dan dia berbuat zalim kepada budaknya, illa kecuali ukida, dibalas ia yang zalim, yang mukul, minhu, dari sebab budaknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi walaupun budak nanti bakalan dibalas kalau kita berbuat zalim kepada budak itu, apalagi kepada orang yang merdeka. Kita nih sesama
ya, manusia yang merdeka berbuat zalim itu pasti, ya. Ini bahasanya illa ukida, namanya taukid ini. Ini namanya termasuk adatu hasrin dalam ilmu, ya, balaghah, ya, ini menandakan taukid, penguat. Setiap yang berbuat zalim bakalan dibalas oleh Allah. Kalau kita berbuat zalim bakal dibalas. Sengaja orang kita jebak, kita taruhin kulit pisang, iseng aja gitu biar orang jatuh, demen ngeliat orang celaka, itu nanti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Atau orang hartanya kita ambil, kita mencuri walaupun sedikit, nanti bakal dipertanggungjawabkan, ya. Jadi jangan kita berbuat zalim walaupun sedikit, walaupun kecil, umpama kata kita ambil, nanti akan dipertanggungjawabkan. Atau apa aja, orang nggak layak kita pukul, kita cela. Wabillahi qala hadatsana Abu Umar Habs bin Umar qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Laila qala kharaja Salmanu fa iza alafu dabatihi yatasaqatu minal ari faqala li khadimihi laula anni akhaful qisasa la auja'tuka. Telah bercerita kepada kami oleh Abu Umar Hafs bin Umar, ya. Jadi nama beliau sebenarnya Hafs, ya. Berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah, berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Abu Ja'far, berkata ia sami'tu, aku telah mendengar, kata Abu Ja'far, Aba Laila qala berkata kharaja Salmanu, keluar oleh Salman, fa idza, maka tiba-tiba ala fudabatihi, ya, pakan makanan binatang kendaraannya, yatasaqatu, jatuh, minal ari, dari tempatnya. Faqala li khadimihi, lalu dia berkata kepada pembantunya, budaknya nih, laula anni akhaful qisas, jikalau aku tidak takut akan kisos, la auja'tuka, ini saya aku pukul engkau. Masya Allah. Jadi sahabat ini takut banget yang namanya balasan nanti di akhirat. Kalau kata sahabat ini, kalau kagak ada kisos nih pukul loh. Tapi beliau nggak mau mukul. Nah, kita pun begitu, ambil pelajaran. Jangan sampai kita menyakiti orang, walaupun sedikit. Sabar aja. Kita disakitin, umpama kita dipukul, boleh kita mukul, tapi sebagai yang paling bagus maafin. Kenapa? Sebab kalau kita balas lagi itu, Pak, ya, biasanya kelebihan. Ya, boleh balas kalau, ya, boleh balas tapi sama. Yang paling bagus adalah maafin. Ya. Kalau kita balas biasanya nambah. Dipukul, mukulnya, balasnya, ada tambahannya. Itu yang menjadi dosa.
dipukul juga, dikatain juga, semua-muanya dah. Wabillahi qala hadatsana Abu Rabi' qala hadatsana Ismailu qala hadatsana Al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addanna al-huququ ila ahliha hatta yuqada li syatil jama'i minasyatil qarna'i. Riwayat dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tu'addannal huququ, sungguh ditunaikan akan hak-hak itu ila ahliha, kepada ahlinya. Iya. Jadi pokoknya bakalan ditunaikan yang namanya hak. Siapa aja yang punya hak akan dikembalikan haknya. Ya. Sampai ke akhirat nanti. Di sini sampai siapa aja. Jangan budak nih. Di sini atta yuqada lisyatil jama'i minasyatil qarnai, sampai dibalas bagi kambing yang tidak bertanduk daripada kambing yang bertanduk, ya, lantaran ditanduk. Itu kambing yang nanduk kambing dibalas, masya Allah. Ini bagaimana kita manusia? Ya. Bagaimana kita manusia? Siapa yang berlaku zalim nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita pernah mukul orang, nanti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya kalau kita pernah mukul orang, minta maaf dah. Minta maaf, semaaf-maafnya. Nyakitin orang, nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ngambil duitnya, nanti bakalan pertanggungjawabin. Ayo, kira-kira minta pertanggungjawabannya, dia minta kita sekarang apa nanti? Enakan sekarang apa nanti? Sekarang. Nanti sayang-sayang kita boleh amal ibadah kita, ya, amal ibadah kita diambil nanti. Kita banyak sholat kita, pahalanya diambil sama dia. Banyak puasa kita diambil sama dia. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak sedekah kita diambil sama dia. Masya Allah. Sehingga umpama terjadi pailit. Kalau kita pailit di dunia apa? Bangkrut. Banyakan utang daripada harta. Nah, di akhirat pailitnya banyakan dosa daripada amal ibadahnya. Jadi bagaimana aturan kita masuk surga dimasukin ke neraka? Aturan sebentar jadi lama. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita berbuat zalim sekecil apapun. Barang orang kita rusakin, ganti nanti. Itu banting, udah. Emang apa banting? Apa tahu nih, kesel banget hawanya. Tapi jangan barang orang yang banting. Ya, jangan, jangan zalim. Ya Allah, kita banyak istighfar kepada Allah, banyak kita taubat sama Allah. Jangan pernah nyakitin orang, jangan.
Wa bilai qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin al-Ju'fi qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsani Daud ibnu Abi Abdullah maula Bani Hashimin qala haddatsani Abdurrahman ibnu Muhammadin qala akhbaratni jaddati an Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha pada wasifatan lahu aulaha fa abta'at fastabana al-ghadabu fi wajhihi faqamat Ummu Salamata ila hijabi fawajadat wasifata tal'abu wa ma'hu siwakun faqala laula khashyatal qu'udi yaumal qiyamati la auja'tuka bi hadza siwaki zada Muhammad bin al-Aisami tal'abu bi bahimatin qala falamma ataitu biha nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha la tahlafu ma sami ya stuka qalat wa fi yadihi siwakun. Dari Ummi Salamah anna Nabiya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau Nabi pernah ada fi baitiha di rumahnya, rumah Salamah, di rumah Salamah, Ummi Salamah. Fada'a wasifatan lahu aulaha. Lalu Nabi memanggil budak milik Nabi atau milik Ummi Salamah. Fa'abta'at. Lalu lambat ia budaknya. Ya. Lalu lambat dia. Fastabana al-ghadabu. Lalu nyata oleh marahnya Nabi fi wajhihi, di mukanya. Jadi Nabi marahnya itu enggak bicara ya, di mukanya kelihatan merah ya. Mukanya kelihatan ya, merah. Kayak kita kalau lagi marah kan merah ya, menahan amarah. Jadi ngelihat aja. Saya punya guru pun dulu begitu, pernah saya punya guru. Waktu itu saya masih sekolah aliyah. Ada teman-teman saya ingat banget, nggak lupa itu kejadian itu. Teman-teman lagi pada berisik, kita lagi belajar. Saya lagi di luar, beliau lagi ngajar. Tiba-tiba beliau keluar. Itu yang pada berisik diliatin aja. Langsung pada diam semuanya. Diliatin aja muka beliau sedikit kelihatan marah. Beliau keluar dari kelasnya. Ya. Masya Allah. Jadi Nabi, contoh Nabi banget beliau itu. Guru saya Kiai Sufyan Hadi. Itu contoh Nabi banget. Ya. Ya jangan sampai kita marah-marah kemudian apalagi sampai banting bangku, meja, apa semua. Ya aduh. Nambah urusan aja. Kan ada orang yang kalau marah gitu Pak, suami istri marah,
TV-nya dibanting sama dia. Aduh. Apa katanya, daripada bini gua banting katanya dengan TV ya. Mana habis itu ente nangis dar tuh. Beli lagi. Iya. Oh iya, sama juga itu. Jangan. Jadi kalau kita marah, ya kita pengen redain marah kita, ya kita wudu dah. Kita wudu, masih marah juga Pak. Ya, pertama kalau kita marah, masih marah, pengen redain, duduk. Ya, kalau kita lagi duduk, tidur, tiduran itu. Masih juga kita wudu deh. Ya, masih juga mandi. Masih juga berendam dah. Ya. Atau seperti tadi tuh, seperti Nabi dan tadi guru saya seperti itu, diam ngeliatin aja, mukanya merah, diam semua tuh Pak. Subhanallah, enggak ada yang berani ngomong. Beliau contoh banget Nabi berarti itu. Nah, kalau kita Pak marah-marah dengan suara keras, itu kata saya senjatanya habis sudah. Iya, semua dihabisin, habis semua. Artinya apa? Besok kalau kita marah, orang apa namanya, kita marah lagi, itu senjata kita enggak begitu kuat. Kita marah-marah boleh jadi dia terus aja kayak begitu. Tapi kalau kita dengan sabar, jangan berisik, umpamanya. Nah, ntar kalau umpama berbuat lagi, kita keluar suara, itu berarti itu udah marah banget. Dan itu lebih manfaat lagi, orang lebih takut lagi. Pernah saya ngajar, ketika saya ngajar, santri diam dengerin semua. Ada orang dari pesantren lain, dia memang lagi mau ngambil metode kita, dia mau minta metode kita. Jadi dia punya pesantren tapi belum punya metode, jadi dia pengen minta metode kita. Jadi kita punya, alhamdulillah Allah kasih metode cara cepat baca kitab kuning. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah bikin itu. Nah, dia pengen minta itu dan dia belajar dulu sama kita. Dilihat saya ngajarin anak-anak, semua anak-anak diem semua, nggak ada yang ngomong. Dia heran tuh Pak. Kata dia, Kiai, kok bisa pada diam semua ya? Kata saya heran juga, diam gimana ya? Rupanya di tempatnya berisik bener kali ya gitu. Lagi ngajar berisik. Iya. Kalau bilang ngajarin anak-anak kan begitu. Berisik gitu. Dilihat kita ngajar, orang pada diam semua. Dia heran, anak-anak kalau orang tua sih ini. Iya. Apa rahasianya katanya? Nah itu yang tadi saya katakan. Kalau kita marah-marah mulu, senjata kita habis. Artinya entah ketika kita marah, suara keluar dengan keras, orang tetap berisik juga gitu.
Tapi kalau kita tenang, ya, bawaan kita tenang, nah itu orang takut sama kita. Iya. Dari Ummi Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada beliau pernah fi baitiha di rumahnya, di rumah Ummi Salamah, fada'a, lalu beliau memanggil wasifatan lahu, budak miliknya, aula atau milik Ummi Salamah. Fa'abta'at, lalu budaknya lambat dipanggil lambat, fastabanal ghadabu fi wajhi, lalu nak nyata oleh marah di mukanya Nabi. Faqamat Ummu Salamata ilal hijabi, lalu berdiri oleh Ummu Salamah ke hijab, menuju hijab. Fawajadat, lagi ngapain dia nih? Fawajadat tilwasifata tal'abu, maka Ummi Salamah mendapati Wasifah sedang main-main. Ya Allah, dipanggil bukannya nyaut, datang lagi main. Ya, makanya Nabi marah. Jadi kalau ngeliat kayak begini Nabi marahnya. Berarti Nabi nggak keluar, nggak marah-marah ya? Yang keluar Ummu Salamah. Ya. Subhanallah, Masya Allah. Kita bisa lihat di sini kesabaran Nabi nih. Cara Nabi begini. Wa ma'hu siwakun, bersama Nabi ada siwak. Ya. Ya. Faqala, lalu kata Nabi, laula khasyatal qawadi yaumal qiyamati la auja'tuka bihadza siwak. Andaikan jikalau tidak takut balasan nanti pada hari kiamat, aku pukul engkau dengan siwak ini. Masya Allah. Ini karena ada balasan nanti, jadi beliau enggak berani mukul. Masya Allah. Zada Muhammad bin Haisam tal'abu bi ba'imatin, menambahkan oleh Muhammad bin Haisam, itu tambahannya tal'abu bi bahimatin, budaknya lagi main-main dengan binatang. Qala, ia berkata, falamma ataitu biha, maka tatkala aku datang ya dengan bersama budak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku berkata, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha, sesungguhnya budak itu, la tahlifu ma sami'tuka, sungguh dia bersumpah, aku tidak mendengar engkau, katanya, lagi main. Aku bersumpah ya Rasulullah, aku enggak dengar engkau manggil aku enggak dengar. Ya. Qalat, ia berkata Ummu Salamah, wa fi yadihi siwakun, dan di tangannya ada siwak. Wa bilai qala haddatsana Muhammad bin Bilal qala haddatsana Imran an Qatadah an Zurarata ibni Auf an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba darban uktussa minhu yaumal qiyamati. Dari Abi Hurairah qala, berkata beliau, qala berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba, siapa saja yang memukul, darban, akan satu pukulan, uktussa minhu yaumal qiyamati, maka dia
dikisos pada hari kiamat nanti. Ya, siapa yang pernah mukul orang ntar dikisos. Jadi kalau kita pernah mukul orang, minta maaf deh, maafin saya ya. Baik kepada anak sekalipun, Pak. Kita pernah mukul anak kita, kita minta maaf, maafin bapak ya, maafin abi ya, maafin abi pukul itu, pukul setannya. Pukul maling ya, iya. Oh itu sama dong. Iya, iya. Itu nggak boleh juga. Kecuali diizinkan. Kita nggak diizinkan. Ada pernah polisi tuh di Jawa mana tuh, saya lupa itu ya. Di TV ada. Saking gregetan sama waktu itu sama gangster tuh, apa? Sama yang dia suka apa tuh, orang jalan di jalanan ini geng jalanan tuh apa, yang suka gangster ya, yang bawa pedang, orang lewat dimatiin itu. Kata polisi, siapa masyarakat yang lihat seperti itu, saya izinkan dihukum hukum masyarakat sampai mati berarti. Dibolehin tuh sama pemerintah kayak begitu tuh, ada apa? Itu boleh, Pak. Sampai mati lah, Masya Allah. Ada polisi saking gregetannya karena saking banyaknya, ya kan kesian Pak, orang lewat dibunuh, Masya Allah. Pernah kita di sini kan pernah juga banyak terjadi kan di sini. Alhamdulillah sekarang udah enggak lagi ya. Jadi karena ada aparat itu. Iya, Masya Allah. Itu kayak begitu, kalau diizinkan begitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diizinkan ya jangan. Tangkap aja, ya tangkap. Itu biasanya begitu, ditangkap, dimati, digebukin. Sekali-kali tangkap, tonjok terus. Iya. Iya. Emang kalau maling, kalau kita ngelihat perbuatannya gregetan banget. Tapi kalau dipukulin orang, kita hanya kesianan, udah. Saya pernah Pak, ada maling tuh, larinya ke pondok. Itu lari ke pondok, dia ketemu santri di dalam tuh ya. Dibilang begini dia, saking dia, aduh ya Allah, kamu siapa katanya, saking beraninya gitu, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu maling. Jadi nggak, malingnya ngomong kamu siapa sama santri kita, saking pengen berlindungnya dia. Jadi dia masuk ke pesantren dia, Masya Allah, ke dalam, dikejar-kejar sama masyarakat, ketangkep. Ketika ketangkep, kamu mencuri ya? Enggak, saya enggak mencuri, demi Allah, demi Rasulullah, ngomongnya begitu. Sama warga dikeluarin, ini apaan? Di kantongnya dikeluarin, ini apaan? HP orang diambil. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, itu orang ada mukulin, saya bilang jangan. Pakai balok dipukulin, astagfirullahaladzim. Jangan. Baru HP doang mati tuh. Iya, di DPR sono miliaran, waduh. Nyantai aja. Jangan ya. Nah, serahin polisi aja. Tangkap selain polisi. Iya.
Jadi jangan kita mukul. Kalau kita mukul nanti akan dikisos, dibalas. Jangan. Atau kita joblein teman kita, joblein, menghina, nanti bakal dibalas. Berlaku sopan lah kita ya. Silakan. Insyaallah masalah, silakan. Enggak ada kita berbuat zalim sama siapapun. Baiklah. Dan kalau kita berlaku baik kepada sahabat kita, orang lain, itu jadi doa buat kita dan murah rezekinya insyaallah. Wa bila qala hadatsana Khalifatu qala hadatsana Abdullah ibnu Raja'in qala hadatsana Abul Awami an Qatadah an Abdullah ibni Syaqiqin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man daraba darban zulman uqtussa minhu yaumal qiyamati. Siapa saja yang memukul, man daraba, ya. Kata Nabi, siapa saja yang memukul darban zulman, dengan pukulan yang zalim, uqtussa, maka dikisas dia minhu, daripadanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi bakal dikisas nanti pada hari kiamat. Masya Allah, dibalas nanti pada hari kiamat. Siapa yang jahat sama orang yang zalim bakal dibalas. Masya Allah. Kita ambil harta orang bakal dibalas. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai sedikit pun berbuat jahat sama orang, zalim sama orang, jangan. Iya. Iya. Ini perlu kita camkan kepada diri kita. Jangan kita berbuat jahat sama orang. Biasakanlah kita berbuat baik. Biasakan berbuat baik. Dan terkenalkanlah kita dengan terkenal yang baik. Nabi pernah ditanya, siapa itu ahli surga? Orang yang suka berbuat baik. Jadi kalau kita pengen menjadi penduduk surga, jadilah kita orang yang suka berbuat baik. Babun uksu'um mimma talbasuna. Pakaikanlah mereka budak daripada apa yang kamu pakai. Jadi budak, ya, kita punya budak ini dulu nih umpama gitu ya. Kita berpakaian, maka kasihlah mereka pakaian. Jangan sampai kita berpakaian, budaknya nggak berpakaian, padahal kita berpakaian. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita berpakaian, dia nggak berpakaian. Sama, kita makan, dia nggak makan, jangan sampai. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Abbadin, ya, qala hadatsana Atimun ibnu Ismail an Yaqub bin Mujahidin Abu Hazrata an Ubadah bin Walid ibni Ubadah ibni Samiti qala kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy. Dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit berkata, ya, kharajtu, aku pernah keluar, ana wa abi, dan bapakku,
natlubul ilma, mencari ilmu. Jadi bapak sama anak nyari ilmu, ngaji. Kayak begini nih, ngaji nih. Fi hazal ayyi, pada orang yang hidup ini. Jadi orang yang hidup, yang masih hidup tuh orang itu. Ustadz nih kalau kita mau kiai. Minal ansari, daripada orang ansar, qabla ayyahliku, sebelum mereka binasa, meninggal. Fakana, maka adalah awal man lakina, awal orang yang kami jumpai adalah ya, Abu Yasar, sahibu Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu gulamun lahu, bersamanya ada budak miliknya. Wa ala Abil Yasari, dan atas Abi Yasar burdatun, ada ya, pakaian burdah, pakaian bercorak ya. Wa ma'afiru, ma'afiru ini ya, burda kain bercorak. Wa ma'afiru wa ma'afiriyun, ada ma'afiri, dia kain juga, kain dari Yaman ya. Wa ala gulami, dan di atas budak itu burdatun wa ma'afiriyun. Budak pun ada burdahnya dan ada ma'afiri, ada kainnya juga. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, ya ami, wahai pamanku, lau akhaztu burdata gulamika, jikalau aku ambil burdah ya, budak engkau, wa ataitu, dan aku kasihkan kepadanya ma'afiriyaka, akan pakaian, akan kain engkau, au akhaztu, atau aku ambil ma'afiriyahu, kain dia, wa ataitu, dan aku berikan kepadanya burdataka, burdah engkau ya, kain burdah engkau, kanat alaika hulatun, yang adalah di atas engkau ada pakaian, au alaih hulatun, atau atasnya pun ada pakaian ya. Famasaha ra'si, lalu ia menyapu kepalaku, wa qala, dia berkata, Allahumma barik fihi, ya Allah berkahilah padanya. Ya bna akhi, wahai anak saudaraku, basara aynaya hatani, melihat oleh dua mataku dua orang ini, wa sami'a uzunaya hatani, dan dia mendengar dua telingaku akan ini, dua ini. Wa wa'ahu qalbi, dan mengerti oleh hatiku, wa asyara, ia mengisyaratkan ila niyati qalbi, ia melihat kepada ya relung, ya katakan relung ya, hatinya ya, urat tali hatinya, maksudnya relungnya. An-Nabiya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, ia berkata, at'imuhum, kata Nabi, beri makan mereka, mimma ta'kuluna, daripada apa yang kamu makan. Waqsuhum, beri pakaian mereka, mimma talbasuna, daripada apa yang kalian pakai. Kenapa? Karena budak itu tanggungan tuannya. Gitu. Wa kana an utiyahu min mata'i dunya ahwanu, dan adalah aku berikan dia daripada harta dunia atau benda dunia itu lebih ringan alayya, atasku, min ayyakhuza hasanati yaumal qiyamati, daripada mengambil ia akan segala kebaikanku pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi walaupun budak punya kita, padahal tuh kita nggak kasih dia pakaian, padahal kita wajib memberikan pakaian kepadanya. Nanti ya, kalau kita nggak punya ya, nih kalau ada orang dulu kagak dia kasih budaknya tuh pakaian, nanti di akhirat dia akan diminta, akan dimintakan pertanggungjawabannya tuh. Masya Allah. Lebih baik, kata beliau, sekarang aku kasih pakaian daripada nanti. Jadi kita Pak, kalau umpama sekarang ada salah sama orang, minta maaf sekarang.
Ada barang kita ambil, pulangin sekarang. Jangan sampai kita enggak pulangin. Kita pernah pukul orang, kita minta maaf. Wa bila qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsana Fadl bin Mubashirin qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu, ya, berkata, ya kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukaini khairan. Nabi pernah memberikan wasiat kepada dua budak akan kebaikan. Wa yaqulu, Nabi bersabda, at'imuhum, beri makanlah mereka, mimma ta'kuluna, daripada apa yang kamu makan. Wa albisuhum, dan beri, ya tadi ayat at'imuhum, beri makanlah mereka, mimma ta'kuluna, daripada apa yang kamu makan. Wa albisuhum, beri pakaianlah mereka, min lubusikum, daripada pakaian kamu. Ya, kenapa? Karena menjadi tanggungannya budak, soalnya. Jadi budak itu tanggungan tuannya. Wala tu'azimu khalqallah azza wa jalla, janganlah kamu siksa makhluk Allah azza wa jalla, jangan disiksa. Wajib berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.